lagi di Maria Hardik Channel, dan kali ini kalian masih di BBM Belajar bareng Maria. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat terus ya. Setelah zaman prasejarah di Indonesia berakhir, Indonesia memasuki zaman baru, di mana mulai masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Salah satu kemajemukannya dapat kita lihat dari adanya agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hindu dan Buddha diyakini sebagai agama yang pertama kali dikenal oleh masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana Hindu dan Buddha bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia? Yuk, simak penjelasanku di video kali ini ya. Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Rute tersebut mendorong hubungan dagang antara Indonesia dengan negara lain, salah satunya adalah India. Hubungan perdagangan ini mulai berkembang dan kemudian mendatangkan berbagai macam kebudayaan di Nusantara. Salah satunya adalah agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Bagaimana pengaruh Hindu bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Ada beberapa teori yang kemudian ingin menjelaskan bagaimana pengaruh Hindu bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh J.C. Vanler. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia dipelopori oleh kaum Brahmana yang berasal dari India. Kaum Brahmana sendiri adalah kaum pemuka agama teman-teman, di mana dalam sistem kasta, kaum Brahmana ini memiliki kedudukan paling tinggi dari golongan yang lainnya. Para kaum Brahmana ini diyakini datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan-undangan dari kepala suku atau raja-raja setempat karena memiliki ketertarikan terhadap agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, golongan yang boleh menyebarkan agama Hindu hanyalah kaum Brahmana. Jadi, pendapat mengenai latar belakang masuknya pengaruh Hindu di Indonesia didukung dari adanya kebiasaan-kebiasaan tersebut. Bukti konkret atau nyata yang menjadi dasar dari teori Brahmana ini adalah prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang berhasil ditemukan di Indonesia. Kebanyakan dari prasasti yang ditemukan di Indonesia terdapat tulisan dengan huruf Pallava dan juga bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa Sanskerta dan huruf Pallava hanya dapat dikuasai oleh kaum Brahmana. Karena huruf Pallava dan bahasa Sanskerta adalah huruf dan bahasa yang hanya ada dalam kitab Veda. Kelebihan dari teori Brahmana yaitu kaum Brahmana adalah golongan yang paling tahu dan paling mengerti tentang ajaran agama Hindu, sehingga mereka yang berhak dan mampu untuk menyebarkannya. Teori Brahmana ini memiliki kelemahan loh teman-teman. Kelemahan teori Brahmana yakni adanya ajaran atau aturan Hindu kuno di India yang melarang kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Jika melanggar, maka mereka akan dikeluarkan dari sistem kasta. Yang kedua ada teori kesatria. Tokoh-tokoh pendukung dari teori kesatria ini adalah C.C. Burke, Mukherjee, Majumdar, dan juga J.L. Muns. Teori kesatria menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria atau golongan prajurit yang memegang kekuasaan dan memerintah di India pada saat itu. Kesatria merupakan kasta kedua dalam ajaran agama Hindu, di mana posisinya berada di bawah dari kasta Brahmana. Menurut catatan sejarah, pada abad kedua Masehi terjadi pergolakan-pergolakan di kerajaan-kerajaan di India sehingga menyebabkan keruntuhan, di mana hal ini diakibatkan dari adanya perebutan kekuasaan. Penguasa yang kalah, terutama dari golongan kesatria ini, kemudian melarikan diri dan pergi menuju daerah-daerah lain. Salah satunya adalah Nusantara. Nah, saat tiba di Nusantara, mereka ini kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan dengan corak agama Hindu.
Dari sini mereka kemudian menyebarkan agama Hindu kepada masyarakat yang pada saat itu notabene-nya masih menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Kelebihan dari teori kesatria ini adalah semangat untuk berpetualang menaklukkan daerah-daerah lain hanya dimiliki oleh golongan kesatria. Sedangkan kelemahan dari teori kesatria ini adalah tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan kedatangan golongan kesatria ke Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori Waisya menyatakan masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh golongan pedagang atau golongan Waisya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pada zaman itu banyak para pedagang India berdatangan ke Nusantara, sehingga terjadi interaksi aktivitas perdagangan yang berkembang lebih lanjut dengan memperkenalkan agama yang mereka anut. Perdagangan pada zaman dahulu tidak semudah zaman sekarang teman-teman. Para pedagang yang datang dari India tidak bisa datang dan pergi begitu saja. Namun mereka harus menunggu arah angin yang tepat untuk melakukan pelayaran. Karena kapal-kapal yang mereka gunakan pada saat itu masih mengandalkan arah angin. Hal ini yang membuat kedatangan mereka tidak berlangsung secara singkat, tapi bisa berbulan-bulan. Teori Waisya ini memiliki kelebihan dan kelemahan teman-teman. Kelebihannya, berdasarkan fakta sejarah, jalur perdagangan di Nusantara pada saat itu cukup ramai dengan pedagang-pedagang yang berasal dari India dan Cina. Golongan pedagang atau golongan Waisya lah yang banyak melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dari aktivitas perdagangan ini, mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Sedangkan kelemahan dari teori Waisya ini adalah golongan pedagang atau golongan Waisya tidak menguasai huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Karena huruf Palawa dan bahasa Sanskerta hanya dapat dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang keempat, ada teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik ini menyatakan bahwa masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang Indonesia sendiri. Teori ini menjelaskan pada awalnya hanya ada orang-orang tertentu yang mendapatkan ajaran agama tersebut dengan cara menempuh ilmu agama di India. Namun, pada perkembangannya, merekalah yang memiliki peranan aktif dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia setelah pulang dari India. Ada beberapa kelebihan dari teori arus balik. Yang pertama adalah adanya bukti prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini menjelaskan adanya pembangunan wihara untuk pelajar-pelajar yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelebihan selanjutnya adalah terjadinya akulturasi yang terlihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Contohnya seperti adanya perbedaan fungsi antara pembangunan candi di India dengan pembangunan candi di Indonesia. Sedangkan kelemahan dari teori arus balik ini adalah banyak orang Indonesia atau Nusantara pada saat itu masih bersifat pasif. Sehingga kemungkinan untuk belajar agama Hindu di India kurang akurat kebenarannya. Nah, itu tadi teman-teman adalah penjelasan tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu di Nusantara atau Indonesia. Terus bagaimana masuk dan berkembangnya agama Buddha? Proses masuk dan penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan dengan misi khusus yang disebut dengan Dharma Duta. Dharma Duta inilah yang melakukan penyebaran agama Buddha di Indonesia. Bukti-bukti dari penyebaran agama Buddha di Indonesia dapat dilihat dari adanya berita-berita Cina yang dibuat oleh Fayen. Selain itu juga ditemukannya Arja Buddha berlanggam Amarawati yang berada di daerah Sulawesi Selatan, Jember, Jawa Timur, dan juga Sumatera Selatan. Nah, demikian penjelasan tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Melalui penjelasan video kali ini, kita sudah belajar tentang teori-teori proses masuk dan menyebarnya agama Hindu di Indonesia dan juga bagaimana
proses masuk dan menyebarnya agama Buddha di Indonesia melalui Dharma Duta. Semoga dengan videoku kali ini membuat kalian lebih mudah dalam belajar dan memahami tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Aku minta maaf ya teman-teman bila ada salah dari apa yang aku ucapkan selama penjelasanku di video kali ini. Jika ada masukan buat support YouTube channel aku, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dukung terus channel YouTubeku dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye semuanya.